bahwa yang dinamakan dengan Tuhan itu bukan banyak, bukan bermacam-macam, tapi hanya satu esa tidak berbilang-bilang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita duduk di sini, berhadir di sini di majelis ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang masjid ini dibangun tidaklah kecuali kita beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga amal ibadah yang telah kita kerjakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan ganjaran yang berlipat ganda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai penuntut ilmu yang dengannya kita bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas sedikit berkaitan tentang hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, bagian 13 halaman 74. Bagian 13 halaman 74. Kita murajaah sedikit yang sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya. Maka ini berkaitan tentang sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan hukum. Maka segala hukum ya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menurunkan kepada kita, maka tidak boleh berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk bagian dari hukum hanya milik Allah adalah berkaitan dalam perkara akidah. Maka segala serba-serbi berkaitan dengan akidah atau tauhid, maka hukumnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan-penjelasan berkaitan tentang akidah, maka ini kita harus berlandaskan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seseorang berbisa-bisa berkaitan dalam perkara akidah. Maka segala hal terkait hukum dalam perkara akidah ya, entah seperti pembatal-pembatalnya ya, tentang kesyirikan-kesyirikannya, maka ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara akidah inilah yang pertama kali diserukan oleh para rasul ya, yaitu berkaitan dengan mengajak manusia kepada tauhid agar mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan dalil berupa kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana ketika beliau difitnah ya, bahwa dituding ya melakukan perbuatan zina dengan Zulaikha, namun tidak terjadi. Namun sebenarnya para pembesar ketika itu sudah tahu bahwa Nabi Yusuf tidaklah bersalah. Namun dalam rangka untuk menghindari fitnah, Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara. Dipenjara. Nah, ketika beliau dipenjara, maka apakah dalam kondisi yang tidak mengenakan ini mengurungkan beliau dari berdakwah? Ternyata tidak. Walaupun beliau dipenjarakah, tetap beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengajak ya dua temannya, satu sel, satu penjara dengan beliau, agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menghikayatkan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yusuf ayat 39 dan 40. Firman Allah Subhanahu wa taala,
ya sahibais sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai kedua penghuni penjara, manakah ini Allah menghikayatkan perkataan Nabi Yusuf. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itukah ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ini menunjukkan bahwasanya di zaman tersebut terjadi kesyirikan berupa menyembah patung dan berhala dengan berbagai macam Tuhan dan sesembahannya. Sehingga beliau menanyakan, dan pertanyaan ini bukan dalam rangka mencari jawaban, tetapi dalam rangka ingin menjelaskan kepada mereka bahwa yang dinamakan dengan Tuhan itu bukan banyak, bukan bermacam-macam, tapi hanya satu esa, tidak berbilang-bilang. Nabi Yusuf memahamkan kepada mereka dengan bentuk pertanyaan, Tuhan-Tuhan manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidaklah menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya sesembahan yang mereka sembah adalah karena mengikuti tradisi. Karena mengikuti tradisi nenek moyang mereka yang sebenarnya nama-nama dari berhala tadi dibikin oleh nenek moyang mereka sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum atau keputusan itu ini berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya yang diibadahi, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penegasan bahwasanya hukum berkaitan tentang akidah seperti hanya menyembah kepada Allah saja itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjelaskan demikian. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Yusuf ayat 39 dan 40. Intinya adalah hukum berkaitan dalam masalah akidah, ya, entah penjelasan tentang kesyirikankah, penjelasan tentang nama-nama dan sifat Allahkah, maka ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hukum berkaitan dalam perkara ibadah. Nah, maka dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu fil ibadah at-tahrim, ya. Hukum asal dalam ibadah adalah dilarang, ya. Hukum asalnya adalah dilarang. Maka tidak boleh seseorang itu beribadah kecuali kalau ada dalilnya. Maka dari mana kita bisa mengetahui ibadah ini ada dalilnya? Nah, maka tentu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maksud berhukum dalam sisi ibadah. Maka tidak boleh seseorang bagaimanapun ketinggian ilmunya, seorang imam, seorang syekh menciptakan suatu ibadah tersendiri, ya. Misalnya bacaan-bacaan tertentu, baca kalimat ini 100 kali maka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, maka tidak boleh dia menciptakan amalan seperti ini. Kenapa? Karena bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Karena hukum dalam ibadah termasuk bacaan dan amalan harus dari Allah dan dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh dia mengambil suatu amalan berkaitan dengan ibadah seperti bacaan zikir, ternyata tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena semua ini hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berhukum dalam ibadah harus apa? Harus mengambil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Maka kata penulis, kita wajib mengambil hukum-hukum ibadah, baik sholatkah, makanya disuruh belajar fikih berkaitan dengan masalah sholat. Kenapa? Karena ini adalah ibadah yang milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh kita beribadah kecuali sumbernya dari Al-Quran dan
hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah sholat kah, zakat kah, haji kah, dan seterusnya. Maka tidak boleh ya seseorang membuat tersendiri amalan, maka tidak boleh. Bagaimanapun dia seorang ulama kah, maka tidak boleh, dia bukan nabi. Perkataan dia bukan wahyu, maka tidak boleh dia menciptakan amalan tersendiri. Biasanya banyaknya berkaitan dengan amalan bacaan. Kalau hendak rezeki mengalir seperti banyu nang di sungai, nah maka baca amalan ini 1000 kali. Tapi baca satu kalinya 1 kali nafas ya, macam-macam. Ya, maka tidak boleh dia mengamalkan demikian. Kalau ciptaan bukan dari Nabi, bukan berasal dari Nabi. Kalau bukan dijelaskan selain Nabi, maka tidak boleh diambil. Ya. Maka berkaitan dengan amalan, entah zikir atau apakah, karena itu adalah ibadah, maka tidak boleh bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh diamalkan. Ini nanti jatuhnya ke dalam perbuatan bid'ah. Jatuhnya nanti ke dalam perbuatan bid'ah. Maka berkaitan dengan sholat, sangat jelas Nabi mengatakan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kan kita kada pernah melihat Nabi sholat. Maka bagaimana caranya kita sholat sebagaimana Nabi sholat? Maka dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh para ulama, yang mana mereka itu bersanad. Nah, contoh Sahih Bukhari, nah ini bersanad ya. Maka kita mempelajari hadis, kitab hadis yang bersanad. Apa itu? Kada tanggung-tanggung kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana di dalamnya dijelaskan banyak berbagai macam hal. Di antaranya adalah perkara sholat. Ya. Maka sholat seseorang harus bersanad. Maksudnya apa? Ambilannya, sumbernya dari hadis Nabi SAW yang sahih. Maka tinggal baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab yang lainnya. Kemudian kita bahas, baca penjelasan para ulama. Itulah maksud dari belajar ilmu bersanad. Kalau hadisnya ada sanadnya dan sahih, sehingga kita benar mengamalkan salat sebagaimana Rasulullah SAW. Maka ini berkaitan tentang ibadah apapun harus ada sumbernya, Al-Quran dan hadis yang sahih. Itulah yang dimaksud hanya berhukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Karena berkaitan dengan ibadah adalah harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya SAW. Kemudian yang ketiga, hukum hanya milik Allah juga berkaitan dalam muamalah. Nah, dalam yang pertama kan dalam akidah, yang kedua dalam ibadah, yang ketiga adalah dalam muamalah, atau bahasa harfiahnya adalah pergaulan antar manusia. Entah interaksi berkaitan dalam berdagang, berbisnis, sewa menyewa, gadai menggadai, pinjam meminjam, maka ini juga berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ditentukan berkaitan dengan meminjam, kapan seseorang itu mengganti dan seterusnya. Berkaitan dengan berbisnis, kapan dikatakan ini halal, ini boleh, kapan dikatakan haram. Maka semuanya itu harus berlandaskan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik berkaitan tentang jual beli kah, kata penulis, pinjam meminjam kah. Nah, pinjam meminjam ada fikihnya ya. Ada fikihnya, sehingga seseorang meminjam mobil misalnya, mobilnya tercabur ke sungai sehingga rusak. Ini apakah menggantikah? Kadakah? Maka ini ada aturannya dalam Islam, yang mana seseorang harus berhukum dengan hukum Allah, sehingga kalau ternyata dijelaskan oleh para ulama dia tidak mengganti karena ada suatu alasan, tidak boleh menuntut si pemilik mobil terhadap yang meminjam tadi. Maka ini seseorang harus tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah muamalah ya. Entah tadi pinjam meminjam, sewa menyewa, dan seterusnya. Biasanya seseorang itu tidak mau mencari hukum berkaitan dengan bisnis kalau ternyata bisnisnya ini banyak mengeluarkan keuntungan. Nah, ketika berbisnis kada hakon ini halalkah haramkah? Ketika sudah ternyata untungnya banyak, labanya banyak, kada hakon betakun gair kabina haram. Maka ini kada boleh seperti ini ya. Terkadang ketika ada suatu bisnis, kada betakun terlebih dulu, langsung dikerjakan, langsung ikut gabung, tidak bertanya hukumnya dulu kepada para ulama. Ini salah.
Karena berkaitan tentang hukum dalam muamalah harus berhukum dengan Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya adalah ketika sudah masuk ke dalam bisnis ini, untungnya banyak miliaran misalnya, ternyata dijelaskan oleh para ulama, disebutkan dalilnya hukumnya haram. Nah, ini kalau kada iman sulit untuk melepaskan yang demikian. Karena sudah begitu banyak untungnya, sudah nukar rumah, macam-macam, berhaji, sudah pulang. Akhirnya dinyatakan transaksi atau bisnis yang pian kerjakan ini banyak ribanya. Nah, maka ini bagaimana bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka harus bertakun dengan ulama. Makanya berkaitan dengan bisnis ini jangan berbisa-bisa. Terkadang kita berbisa-bisa, pinanya boleh aja, Bang. Nah, berpindah-pindah ini berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kada boleh berpindah-pindah. Harus ada dalilnya. Makanya penting bertakun kepada para ulama yang paham berkaitan tentang fikih muamalah. Kenapa? Tujuannya adalah agar bisnis kita ini halal. Kalau halal berarti barokah. Nah, maka jangan sampai tergiur dengan bisnis yang labanya banyak, untungnya banyak, tapi ternyata di dalamnya ada haramnya sehingga kada berkah. Akhirnya keluarganya berantakan kah? Anaknya berantakan dan seterusnya. Imbasnya banyak ketika bisnisnya ini adalah bisnis yang haram. Ini berakibat kepada keberkahan dalam rumah, keberkahan kepada keluarga, keberkahan kepada anak, keberkahan kepada istri. Maka ini sangat banyak hal berkaitan tentang bisnis yang ternyata di dalamnya ada haramnya, akan mencabut keberkahan-keberkahan kepada hartanya. Maka berkaitan tentang hukum dalam muamalah, seseorang harus harus cerewet. Nah, harus cerewet, dia harus benar-benar bisa memastikan bisnis yang dia jalankan adalah halal, benar sesuai syariat. Kemudian yang keempat masih berkaitan tentang hukum, ini berkaitan tentang tindak pidana atau bahasa fikihnya adalah hudud. Nah, perbuatan tindak kriminal dengan hukuman tertentu. Maka berkaitan dengan masalah ini, hudud, tindak pidana juga harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala seperti kisos. Darah dibayar dengan darah, ya. Kemudian misalnya patah gigi dibayar dengan patah gigi juga dan seterusnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 45, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfa wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat. Jadi kisah ini sudah ada sejak zaman dulu, sudah diwajibkan kepada umat terdahulu seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Ketika dia membunuh seseorang dan terbukti keluarga si korban ini menuntut dibunuh, maka juga dibunuh. Dan ini hukum ini sudah Allah wajibkan sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Taurat. Kemudian mata dengan mata, nah dicolok matanya buta, maka juga harus dibutakan. Kemudian hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka ada kisos, dan luka-luka pun juga ada kisosnya. Bahkan itu dirincikan kalau pian belajar lawan Ustaz Haikal tentang tindak pidana dan seterusnya. Ketika sayatan kelihatan daging, ini juga kelihatan daging juga. Kalau patah tangan maka dipatah tangan juga dan seterusnya. Jadi ini berkaitan dengan luka juga demikian. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala seperti berkaitan tentang tindak pidana ini, maka mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Ini menunjukkan bahwasanya
berhukum berkaitan dengan masalah hudud harus menetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan kisos ini, efek jerahnya luar biasa ya. Kalau seandainya dipraktekkan ya, di tempat kita ini, negara kita ini, pencuri potong tangan. Nah, kira-kira orang yang korupsi, nah itu insya Allah kerja lagi. Karena kalau sudah ketahuan dipotong tangan sekali, inya pasti akan malu, pasti supan sudah ya. Makanya efek jerah berkaitan dengan kisos ini luar biasa ya. Menjadikan orang tidak berani macam-macam. Makanya kalau di Arab Saudi itu orang kada wani bertetamparan, pasti bersambatan aja. Karena kalau bertamparan dituntut bahaya ya. Maka orang kada berani bertetamparan ya. Kemudian tindak pencuri memang ada, tapi tidak sebanyak di tempat kita. Orang kada wani kalau ketahuan kemudian mencapai bilangan tertentu hartanya ya, kalau murah itu kada ya. Ulun kada ingat berapa gram emas atau perak kayak gitu. Menjadi tolak ukur kalau sudah sampai segini yang dia curi maka potong tangan. Sehingga ini menimbulkan efek jerak yang luar biasa, orang tidak berani macam-macam ketika menerapkan negaranya hukum kisos ini ya. Kisos kah, potong tangan kah, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, nah setelah penulis membawakan berbagai macam hukum, entah dalam akidah kah, ibadah kah, muamalah kah, hudud kah, maka tasyri, penetapan hukum, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia Allah telah mensyariatkan bagimu wahai Muhammad tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Jadi penetapan syariat ini sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah Allah tetapkan. Entah berkaitan tadi dalam perkara akidahkah, ibadahkah, muamalahkah, hududkah, sudah Allah tetapkan. Sehingga ini menunjukkan hukum Allah, putusan Allah ini relevan sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Karena Allah lah yang menciptakan kita dan Allah pasti sangat tahu kemaslahatan untuk kita. Sehingga Allah menetapkan hukum-hukum tadi. Kemudian kesimpulannya kata penulis, setiap umat Islam wajib menjadikan kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih atau hadis yang sahih sebagai hakim, sebagai penentu hukum. Nah, entah tadi berkaitan dalam perkara akidah kah, bagaimana kita berakidah yang benar ya, mana yang kesyirikan, mana yang keimanan, mana yang membatalkan keislaman, mana yang menambahkan keislaman, maka kita jelaskan ini kita amalkan harus bersumberkan dari Al-Quran dan hadis yang sahih, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan akidah kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada dalilnya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan masalah sholatkah, menghukumi orangkah, berkaitan dengan masalah apa? Masalah misalnya masalah tadi berkaitan masalah transaksi, orang bertakun masalah warisan. Ini juga kita harus menjelaskan kepada mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang bertanya kepada kita tentang masalah keluarga, masalah talak menalak, rujuk merujuk. Nah, ini harus bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Karena semuanya adalah hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal ya dalam rumah tangga kita, masalah akidah kita jelaskan ada sumbernya. Masalah tata cara ibadah kita jelaskan ada sumbernya. Berkaitan dengan masalah transaksi jual beli kah, berkaitan dengan hak pasangan kita, hak anak kita jelaskan dengan bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita memang benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang menerapkan hukum hanya semata milik Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kewajiban kita adalah belajar. Nah, adalah belajar dan menuntut ilmu sehingga kita benar-benar bisa tahu ya. Ini bolehkah, ini kadakah ya. Ini haramkah, ini halalkah ya. Ini syirikkah, imankah. Ini sunnahkah, bid'ahkah.
maka harus belajar dan semakin menuntut ilmu agama. Merujuk kepada keduanya, maksudnya Al-Quran dan Sunnah yang sahih, manakala sedang berselisih. Nah, ada perselisihan kepada kawan kita, ya, kepada siapakah? Maka ini tadi berkaitan dengan perselisihan dalam agama lah, bukan perselisihan dalam masalah dunia. Misalnya nih kawan ini membangun rumah, jar kawan ini bagus, nah yang salah bagus. Ini berkaitan dengan dunia, maka tanyakan kepada ahlinya, tukang bangunan. Ini berkaitan dengan masalah agama, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita berselisih berkaitan dengan masalah agama, maka kita harus mencari kebenaran, berlapang dada, sama-sama mencari mana dalilnya ketika kita berselisih, ya. Entah berkaitan masalah sholatkah, ya, masalah transaksikah, ya, dan seterusnya. Jadi merujuk kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah yang sahih, manakala sedang berselisih dalam segala hal. Ingat, dalam segala hal ini berkaitan dengan masalah agama, masalah ibadah. Maka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih sebagai penerapan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para sahabat itu ketika ada terjadi suatu masalah berkaitan dengan masalah agama, ketika Nabi masih hidup, pasti mereka merujuk kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Pasti sudah mereka datang kepada Nabi. Makanya banyak pertanyaan yang dilemparkan oleh para sahabat kepada Nabi. Karena mereka ingin tahu apa hukumnya. Ini berkaitan dengan masalah agama. Maka Nabi yang beliau keluarkan, ucapan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka para sahabat itu pasti menanyakan hal-hal berkaitan tentang agama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulnya sudah meninggal dunia. Maka cara kita adalah tentu bertanya kepada para ulama, yang mana mereka adalah pewaris para nabi. Apa yang mereka wariskan para nabi kepada para ulama? Yaitu ilmu agama. Maka bertanyalah kepada ulama yang senantiasa mengembalikan jawabannya, fatwanya kepada Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Juga penerapan dari sabda Rasulullah SAW, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan hadis yang hasan. Perhatikan. Dan kata Rasulullah SAW, selama para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kesengsaraan akan ditimpakan di tengah-tengah mereka. Kesulitan, kesengsaraan, musibah akan ditimpakan di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga siapapun yang terpilih dari pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang soleh dan bertakwa, yang senantiasa merujuk kepada Allah dan Rasulnya berkaitan dalam masalah menghukum, setidaknya mengurangi kesengsaraan yang Allah timpakan kepada negeri ini ketika mereka ternyata berusaha untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjut ke bagian ke-14. Nah, setelah penulis membawakan pembahasan berkaitan tentang berhukum hanya milik Allah, hukum dalam agama, akidahkah, muamalahkah, dan seterusnya, maka penulis sedikit membahas, tidak panjang, berkaitan dengan pilihan yang mana didahulukan, yang harus disebarkan dan diamalkan oleh umat, akidah dulukah atau kekuasaan dulukah, sehingga mana yang lebih utama agar negeri ini makmur, akidah duluankah yang harus disebarkan dan diamalkan, atau akidah kena kekuasaan dulu baru diajarkan akidah setelahnya. Nah, maka penulis menjelaskan hal ini tidak panjang lebar. Maka penulis mengatakan, lewat manakah Islam
akan tampil kembali memimpin dunia sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memimpin sepertiga dunia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika menyebarnya Islam. Maka bagaimana Nabi pertama kali Nabi lakukan ketika beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul setelah berumur 40 tahun. Kita teruskan. Maka di sini penulis mengutip perkataan seorang ulama yang bernama Muhammad Qutb. Ini beda dengan Said Qutb ya. Muhammad Qutb ini adingnya Said Qutb. Kalau Said Qutb adalah pemimpin Ikhwanul Muslimin yang mana lebih mengutamakan dan mengedepankan kekhalifahan dibandingkan dengan tauhid. Maka adingnya berbeda. Adingnya yaitu Muhammad Qutb ini maka sama-sama dulunya di Mesir. Tapi yang ading ini ke Mekah. Setelah Said Qutb ditangkap, kemudian Muhammad Qutb ini pindah dan mukim di Mekah. Kita baca, dai besar kata penulis Muhammad Qutb, ulun tidak tadi mencari bagaimana manhaj beliau, ulun tidak mengetahui secara pasti. Namun ternyata kata-kata beliau di sini bertolak belakang lawan kakaknya Said Qutb tadi. Dai besar Muhammad Qutb menjawab persoalan ini dalam sebuah kuliah yang disampaikannya di Darul Hadis ya, di Mekah Mukarramah. Jadi ada sebuah madrasah ya yang sangat terkenal ya yang di Mekah yang bernama Darul Hadis. Ternyata beliau pernah mengisi kuliah di sana menyampaikan berkaitan tentang mana lebih duluan yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, akidah duluankah atau kekuasaankah? Kata beliau, teks pertanyaannya sebagai berikut. Kata beliau Muhammad Qutb ini, sebagian orang berpendapat bahwa Islam akan kembali tampil lewat kekuasaan. Ini tentu merujuk kepada kakaknya Said Qutb, yang mana termasuk pendiri atau pemimpin dari Ikhwanul Muslimin. Jadi kata Muhammad Qutb ini, sebagian orang berpendapat bahwa Islam akan kembali tampil lewat kekuasaan. Maksudnya adalah ketika Islam berkuasa, maka Islam akan jaya, ya, Islam akan makmur dan seterusnya. Sebagian lain berpendapat bahwa Islam akan kembali jaya, sukses, makmur, aman, tentram dengan jalan meluruskan akidah dan tarbiyah. Tarbiyah adalah pendidikan. Jadi akidah dan ilmu atau tarbiyah dan pendidikan. Tarbiyah atau pendidikan masyarakat. Kata beliau, manakah di antara dua pendapat ini yang benar? Sebagian mengatakan Islam akan jaya dengan kekuasaan terlebih dulu ketika mereka menguasai sebuah negara atau dunia misalnya. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa Islam akan kembali jaya kalau yang pertama yang dilakukan adalah meluruskan akidah dan mendidik masyarakat. Nah, kata beliau, mana yang lebih utama dari dua pendapat ini? Kata beliau, bagaimana Islam akan tampil berkuasa di bumi jika para dai belum meluruskan akidah umat. Jadi maksudnya apa? Beliau mendukung pendapat bahwasanya yang pertama kali dilakukan agar umat ini aman, tenang, jaya, makmur, ya, maka yang pertama adalah dengan meluruskan akidah. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya. Maka ketika mereka diutus sebagai seorang nabi dan rasul, maka mereka tidak masuk kepada pemerintahan, ya. Tapi yang mereka lakukan apa pertama kali? Mengajak umat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan akidah. Bukan langsung kekuasaan, enggak, ya. Ketika umat Islam akidahnya sudah lurus, nah barulah bisa lewat kekuasaan sebagaimana Nabi Muhammad SAW jadi pemimpin. Setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, yang pertama kali beliau lakukan adalah meluruskan akidah mereka agar jangan menghambakan kepada patung, agar jangan beribadah kepada banyak Tuhan. Maka yang pertama apa? Akidah dulu diluruskan. Setelah banyak masuk Islam, masyarakat berbondong-bondong, akhirnya Nabi menjadi pemimpin. Nah, menjadi pemimpin yang mana pusat pemerintahannya ada di kota Madinah. Jadi yang pertama tentu adalah sebagaimana contoh para nabi dan rasul terdahulu, yaitu umat ini akan jaya, aman, tenang, tentram ketika
sama-sama meluruskan akidah, sama-sama beriman dan menerapkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bagaimana Islam akan tampil berkuasa di atas muka bumi jika para dai belum meluruskan akidah umat. Misalnya nih, ada orang yang memang berkeyakinan seperti ini, kekuasaan dulu, sehingga dia masuk di pemerintahan, di politik, tapi umat kada terurusi. Akhirnya akidahnya menyimpang, macam-macam kelakuan, macam-macam tradisi yang bertentangan dengan Islam. Kenapa? Ulamanya, dai-nya terlalu fokus di politik. Padahal nggak jadi-jadi pulang, karena dapat suara masyarakat. Nah, akhirnya terbengkalai umat. Terlalu fokus politik, macam-macam, ini itu, masuk partai ini, demo itu, macam-macam. Akhirnya umat menjadi dilalaikan. Tidak mengajarkan umat bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengajarkan umat halal, yang mana yang haram. Karena fokus kepada kekuasaan dan seterusnya. Kita teruskan. Beriman secara benar dan diuji keteguhan agama mereka. Jadi Islam itu akan tampil berkuasa ketika dai-nya yang pertama meluruskan akidah umat. Kemudian beriman secara benar dan bisa menerima ujian dengan keteguhan hati mereka. Lalu mereka bersabar dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kata-kata jihad ini maknanya umum, tidak mesti harus berjihad dengan pedang. Maka berjihad pun juga bisa dengan bil kitabah, bil qalam, dengan tulisan. Maksudnya apa? Berjihad dengan ilmu. Maka para ulama zaman dulu itu memang ada yang berperang ya. Tapi banyak juga yang berjihad dengan pulpen dan pena. Mereka banyak mengarang-arang kitab, menulis kitab. Yang mana di zaman sekarang peperangan kada ada lagi, maka yang kita bisa lakukan adalah berjihad dengan tulisan, ya. Berjihad dengan ilmu, itu juga kategorinya berjihad. Nah, jadi berjihad ya belajar, mengajarkan, menulis kitab, kemudian disebarkan dan seterusnya, ini juga kategori berjihad. Syekh Muhammad Qutb tadi beliau menjelaskan tentang sebuah pertanyaan yang mana yang lebih didahulukan antara akidahkah atau kekuasaankah. Maka kata beliau, bagaimana Islam akan tampil berkuasa di bumi jika para dai belum meluruskan akidah umat, belum beriman secara benar dan diuji keteguhan agama mereka. Lalu mereka bersabar dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila berbagai hal itu telah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya adalah mewujudkan pelurusan akidah, beriman secara benar, teguh ketika diuji, bersabar dan berjihad di jalan Allah, dia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, barulah agama Allah akan berkuasa dan hukum-hukumnya diterapkan di persada bumi ini. Jadi otomatis kekuasaan akan mengiringi ketika umatnya beriman secara benar, bersabar, berjihad, lurus akidah mereka dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Maka yang pertama kali yang beliau lakukan ketika diutus adalah meluruskan akidah. Sehingga ketika sudah lurus akidah, kemudian penerapan syariat, barulah otomatis muncul kepemimpinan dan kekuasaan. Nah, jadi maka yang harus diperhatikan adalah meluruskan akidah dulu ya, beriman secara benar, bersabar dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu otomatis akan terciptalah kekuasaan ya yang diharapkan benar-benar bisa menerapkan syariat. Kata beliau, persoalan ini sangat jelas sekali. Karena melihat kepada sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menciptakan kepemimpinan yang mana sebelumnya dengan meluruskan akidah. Persoalan ini amat jelas sekali. Kekuasaan itu tidak datang dari langit tiba-tiba pak misalnya kekuasaan tiba-tiba langsung enggak ya. Tidak serta-merta turun dari langit. Memang benar segala sesuatu tidak datang dari langit tetapi
melalui kesungguhan dan usaha manusia. Jadi kekuasaan itu bisa dicapai dengan kesungguhan dan usaha manusia. Apa usaha dan kesungguhannya? Maka yang pertama tadi adalah meluruskan akidah. Meluruskan akidah, beriman secara benar, mampu diuji, kemudian sabar dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru inilah yang dimaksud dengan usaha agar mendatangkan kekuasaan. Mendatangkan apa? Kekuasaan. Hal itulah yang diwajibkan oleh Allah atas manusia dengan firman-Nya. Walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka para musuh ini. Sebenarnya sangat mudah bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Sangat mudah bagi Allah ketika misalnya Rasulullah dan para sahabat berperang. Maka Allah sangat mudah memenangkan Nabi dan para sahabat. Tetapi kata Allah, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Agar mereka bisa berjihad, agar mereka bisa bersabar, agar ketika mereka berperang dengan berbagai macam perjuangan, pertumpahan darah, ada yang meninggal syahid, agar yang diuji keimanan mereka, ini benarkah imannya, ini dustakah imannya? Karena ada orang-orang munafik di kota Madinah yang kalau diajak untuk berjihad sangat malas, tidak mau, ketika jalan sudah mereka berbulik pulang. Maka diuji keimanan mereka. Para sahabat pun juga demikian, sehingga mereka bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bersabar terhadap jihad ini. Maka sebenarnya Allah sangat mampu mengalahkan musuh. Ketika Nabi berperang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah ingin menguji keimanan mereka, ingin mereka berjuang dengan jihadnya, agar Allah ingin melihat kesabaran mereka, sehingga ketika mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan yang luar biasa, maka setelah itu Allah berikan kekuasaan kepada mereka dengan pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul meninggal dunia digantikan dengan Khalifah Abu Bakar. Setelahnya Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Maka otomatis ketika akidah dulu diluruskan, penerapan syariat sudah baik, sudah bagus, sabar ketika mendapatkan ujian, berjihad di jalan Allah, otomatis kekuasaan akan didapatkan, sehingga kekuasaan tadi akan melahirkan keamanan, kedamaian dan seterusnya. Kemudian kata penulis di akhir pembahasan ini, karena itu kita mesti memulai dengan meluruskan akidah. Nah, maka keluarga kita terlebih dulu, anak didik kita terlebih dulu. Di rumah kita lah, kalau saking harus kemana-mana kayak itu. Maka yang penting di rumah kita terlebih dulu, baru orang lain. Mendidik generasi pada akidah yang benar. Nah, bagaimana anak-anak muda pada zaman sekarang ini suka ke majelis ilmu agama, itu kan sudah syukur. Nah, kita lihat kanakan zaman sekarang. Ulun menyambat kanakan, ulun sudah tua bang. Kanakan zaman sekarang subhanallah pian. Kita lihat apa kesibukan mereka sehari-hari. Kalau malamnya nongkrong, kalau paginya memang terkadang ada yang sekolah, ada yang kuliah, tapi kada serius, macam-macam, main game, kemudian macam-macam lah di zaman sekarang yang mereka habiskan waktu-waktu mereka. Nah, maka yang harus kita benahi adalah perihal akidah. Kalau seandainya akidah mereka sudah lurus, sudah benar, mereka sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala, otomatis mereka akan menjadi pribadi yang sangat baik. Bagaimana menghargai waktu, menghargai kewajiban dan seterusnya ketika apa? Akidahnya sudah benar. Inilah porosnya Jadi akidah itu adalah poros hidup seseorang Bagaimana seseorang itu benar-benar bisa hidupnya bernilai, bermanfaat, dia tahu tujuan hidupnya maka dengan akidah yang benar maka mendekatkan para pemuda generasi dengan majelis ilmu agama yang dijelaskan di dalamnya tauhid berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu membuat generasi ini adalah generasi yang baik dan bagus, yang soleh.
Ketika kita mendekatkan mereka dengan majelis ilmu agama, kita dekatkan mereka kepada pembahasan akidah dan tauhid. Maka oleh karena itu kata penulis, kita harus memulai dengan meluruskan akidah dan mendidik generasi pada akidah yang benar. Maka sangat banyak karangan para ulama agar kita mendidik tauhid untuk anak usia dini. Nah, jadi tauhid itu bukan hanya untuk orang dewasa. Kanakan pun sudah sejak dini harus diajarkan akidah. Maka sangat banyak sudah zaman sekarang para ulama sudah meringkas macam-macam buku Islami berkaitan tentang mendidik anak usia dini, pendidikan tauhid. Itu sudah banyak sudah ya. Hal-hal yang mudah, hal yang dasar sehingga mereka terbiasa dengan ungkapan-ungkapan akidah tauhid sehingga nanti ketika mereka dewasa sangat kuat tauhidnya karena sudah dini sudah diajarkan perkara-perkara tauhid. Sehingga terwujud suatu generasi yang tahan ujian dan sabar oleh berbagai cobaan. Nah, makanya bagaimana caranya seseorang itu bisa sabar terhadap ujian, kemudian bisa tahan terhadap berbagai macam cobaan yang dia dapatkan. Ini siapapun pasti mendapatkan cobaan. Mustahil seorang muslim itu bagaimanakah dunianya dia, mau sugihkah, mau kada sugihkah, pejabat tinggikah, kadakah, pasti memiliki ujian hidup masing-masing. Kada mungkin orang yang paling sugih sedunia kada berujian, kada mungkin. Orang yang paling sugih ternyata ujiannya penyakit. Nah, orang miskin ujiannya harta, tapi sidin sehat. Macam-macam ujian masing-masing. Bagaimana seseorang bisa tahan ujian dan bisa sabar? Maka tadi adalah ketika akidahnya sudah benar. Maka segala sesuatunya ketika mendapatkan musibah harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi pian belajar iman yang keenam, rukun iman yang keenam, beriman terhadap takdir Allah yang baik dan juga yang buruk yang menimpa kita. Agar apa kita belajar tentang tauhid ya, tentang hakikat dari musibah berkaitan dengan takdir, berkaitan dengan pencatatan di Lauhul Mahfuz, kejadian-kejadian yang terjadi sudah tercatat ya. Maka agar kita bisa tahan ujian dan sabar. Nah, kenapa kada sabar? Berarti kada ingat Allah biasanya ya. Makanya yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika mendapatkan musibah, entah berkaitan dengan harta yang hilangkah, keluarga yang meninggalkah, atau penyakitkah, atau usahakah yang bangkrut dan macam-macam, langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan, Allah yang menghendaki. Saya bisa apa ketika yang menciptakan kita sudah menghendaki demikian? Bukankah kewajiban kita adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah segala musibah yang kita alami itu sebagai bukti Allah cinta kepada kita? Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah berikan musibah. Nah, makanya yang paling berat musibahnya, ujiannya adalah para nabi. Karena mereka adalah orang yang paling Allah cintai. Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka sabar akan meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang beriman. Ketika mereka mendapatkan ujian, musibah, dia tahan, dia sabar karena sudah belajar tauhid, karena mengamalkan tauhid, maka akan meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa-dosa mereka, memperbanyak pahala mereka. Kalau tadi bisa sabar dan tahan. Caranya adalah amalkan tauhid yang sudah sasak pian belajar, sudah dapat macam-macam sudah pian. Maka tinggal mengamalkannya saja. Sebagaimana yang terjadi pada generasi awal Islam, Nabi dan para sahabat, yang mana mereka tahan, sabar, berbagai macam ujian yang luar biasa. Bahari itu kalau mereka belajaran, lawan Nabi kedada AC, kedada lampu. Kalau musim panas kepanasan, musim dingin kedinginan. Itu di zaman bahari. Kenapa mereka ini luar biasa menuntut ilmunya walaupun kondisinya demikian? Karena tekad mereka yang luar biasa terhadap agama. Namun kita kan nyaman, mbak AC, banyak disediakan, pulang. Mbah ini bermakanan, pulang.
Kalau pian kepanasan ada AC. Mati lampu ada genset. Apalagi nang kurangnya. Karena bukunya kawa pian lihat lewat HP, pian foto, pian baca. Karena kitabnya pian download. Apalagi nang kurang. Nang kurang itu tekad sebujurnya. Tekad kita lawan mereka berbeda. Mereka itu luar biasa dengan keterbatasan alat menulis, alat membaca, macam-macam ya. Tapi tidak membuat mereka surut dalam menuntut ilmu agama. Bahkan ada di antara ulama yang buta. Sidin itu buta tapi jadi ulama besar. Ya. Contohnya adalah muridnya Anas bin Malik, Qatadah bin Da'amah. Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi. Ini murid terbaiknya Anas bin Malik. Kalau Imam Anas bin Malik terlambat dalam meriwayatkan hadis, Sidin yang menggantikan. Orangnya buta, subhanallah. Orangnya apa bu? Buta. Tetapi buta tidak menghalangi beliau menjadi ulama besar, menjadi ahli hadis. Kenapa demikian? Tekadnya luar biasa. Ya, tekad mereka, perjuangan mereka luar biasa. Nah, maka inilah para ikhwas sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga akidah kita bisa mengamalkan akidah tauhid yang sudah kita pelajari sehingga kita bisa benar-benar sabar dan tahan ujian ya, karena kita sudah belajar dan mengamalkan tauhid yang sudah kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai penuntut ilmu agama dan bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.